Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya, para pemirsa. Hati-hati ya terhadap sekarang kan banyak yang butuh tabung oksigen. Nah, beredar oksigen palsu. Diduga berisi angin kompresor tambal ban. Wah, ini ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, kita lihat para pemirsa beritanya. Oksigen menjadi salah satu barang yang menjadi dibutuhkan dalam medis dan usaha. Baru-baru ini beredar tabung diduga berisi oksigen palsu ya beredar di sebuah daerah ya. Peredaran oksigen palsu itu terjadi di tengah kelangkaan oksigen. Sejak serangan pandemi COVID-19 kembali meningkat seiring persebaran virus corona varian Delta ya. Nah, ini eh, penting sekali kalau kita lihat ya, bagaimana ketika ini sudah semua orang membutuhkan oksigen, kemudian kok ada yang tega memalsukan ya. Nah, kejadian tabung oksigen palsu terungkap dari para peternak ikan hias. Pedagang ikan hias di daerah tersebut merasa khawatir saat mengirimkan paket ikan keluar daerah. Kenapa? Ya, ikan-ikan di kantong yang diisi oksigen mati setelah beberapa saat. Artinya itu bukan oksigen murni, tapi ya campuran ya di udara biasa ya. Kami menyadari oksigen yang kami dapat itu palsu setelah ikan dalam kantong plastik yang telah diisi udara dari tabung oksigen itu mati. Hanya selang beberapa menit setelah pengisian ya. Menurutnya, ada dua kantong plastik berisi ikan koi yang sempat diisi oksigen palsu saat kejadian. Beberapa ikan koi yang ada dalam satu kantong plastik mati dalam tempo kurang dari 15 menit setelah sempat terlihat megap-megap kehabisan udara segar oksigen. Sementara satu kantong lagi masih bisa diselamatkan setelah dia dan kawan-kawan menyadari ada yang tidak beres pada dua kantong plastik berisi ikan koi yang mereka kemas. Mereka kemudian menguji tabung hitam yang diduga berisi oksigen palsu dengan oksigen asli. Caranya, udara dari dua tabung oksigen itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ya, jadi dua-duanya dicoba masukkan di kantong plastik yang asli sama yang palsu. Kantong yang berisi oksigen asli langsung terbakar saat disulut api. Sedangkan yang berisi oksigen palsu sama sekali tidak terbakar. Ya, itu penting sekali untuk kita ketahui bahwa api ya sangat cepat kalau ada oksigen ya. Kalau dibakar kelihatan jelas sekali. Perbedaan lainnya adalah suhu tabung. Oksigen palsu dalam tabung hitam itu terasa lebih hangat dibanding oksigen asli ya. Saat dihirup, oksigen asli terasa lebih segar, sedangkan oksigen palsu seperti udara biasa. Ia menduga tabung hitam berisi oksigen palsu itu diisi dengan udara biasa dari mesin kompresor tambal ban. Nah, ini para pemirsa penting ya, penting sekali untuk bisa membedakan antara oksigen palsu dengan oksigen yang asli. Ya, apalagi di saat semuanya sekarang membutuhkan oksigen, tabung oksigen, ya kelangkaan dan segala macam. Tapi sama pemerintah insya Allah sudah dicukupi, ya. Tapi tentu saja kita harus waspada untuk tidak membeli sembarangan, ya. Nah, harus kita cek juga. Kita harus punya ilmunya juga agar ini tahu, wah ini asli atau enggak, ya. Nah, dia mengaku mendapatkan oksigen itu dari temannya, itu pun dengan harga yang cukup tinggi. Kalau biasanya 25.000, ini dapatnya 100.000. Sudah dijual harganya tinggi, palsu lagi. Menurutnya awalnya ada 3 tabung oksigen, namun dari 3 tabung itu dirinya membeli 1 tabung. Sedang 2 tabung rencananya akan digunakan untuk orang sakit. Begitu tahu tabung yang barusan didapat dari orang itu adalah palsu, dia memberitahu temannya agar tabung oksigen yang dibawa tidak digunakan untuk medis. Ya. Peternak dan pedagang koi yang sangat bergantung pada ketersediaan oksigen untuk mengirim ikan hidup ke luar daerah, bahkan luar pulau, kesulitan mendapatkan bahan baku udara segar itu lantaran tingginya kebutuhan oksigen untuk kepentingan medis. Jadi para pedagang koi itu memang kalau teman-teman saya kalau yang beli ikan ya dari marketplace itu ya, kemudian dia beli ikan hidup 4 hari itu masih hidup karena yang diisi adalah oksigen asli. Nah sekarang para penjual ikan ya itu bingung karena susah mendapatkan oksigen ya. Kalaupun ada tadi palsu. Nah, kenapa? Karena kalau dalam pengiriman luar daerah harus dengan oksigen yang asli. Ya, karena kebutuhan juga sekarang banyak yang dicari adalah tabung oksigen. Jadi yang pedagang ikannya mungkin ngalah dulu dan ya ini untuk medis yang lebih diutamakan. Tapi ya mereka juga butuh jualan gitu loh ya.
Nah, imbasnya banyak peternak dan pedagang ikan koi juga jenis ikan hias lain yang tidak bisa mengirim paket hidup, ya, paket ikan hidup keluar daerah. Ini tentu saja berimbas pada perekonomian para pemirsa ya. Keuntungan mereka pun otomatis menurun drastis hingga sekitar 40-50%. Untuk jenis ikan koi, pedagang biasanya mengirim dengan tujuan kota-kota besar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bali, dan sebagian Kalimantan. Ya, ini sangat sudah punya langganan ya, kota-kota besar. Nah, kalau kita lihat bahwa peristiwa ditemukannya oksigen palsu ditanggapi Dr. Bambang Budiono. Ia menilai aksi pelaku yang mengisi tabung dengan udara biasa tersebut adalah aksi biadab. Sungguh manusia jahanam. Mengeruk keuntungan dari penderitaan orang lain. Ya, ini dokter yang juga influencer di media sosial ya. Maka para pemirsa ya, ini penting untuk kita tahu ya jenis-jenisnya, ya, ciri-cirinya yang asli, yang palsu, sehingga ketika kita membutuhkannya, ya mungkin sekarang Anda berkata ya, masih belum butuh gitu ya. Tapi suatu saat misalnya butuh, ya kita kan tidak tahu, ya walaupun kita berdoa semoga kita dan keluarga kita sehat-sehat saja. Tapi ilmunya harus punya dulu para pemirsa. Kenapa? Kalau kita sudah tahu, oh ini palsu, oh ini asli, maka kita bisa enak gitu loh ya. Suatu saat ketika kita dapat tabung, ya suhunya kok suhu biasa, dihirup kok biasa, nggak seger, ya kemudian dimasukkan plastik dibakar nggak terbakar, itu berarti udara biasa. Nah, kebalikannya kalau suhunya lebih dingin ya, kemudian dihirup segar, dimasukkan plastik dibakar langsung nyambar. Nah, ini adalah berarti oksigen murni ya, oksigen yang asli. Dari sini kita harus mengetahui. Para pemirsa, kita harus terus ya mendukung usaha pemerintah pusat, daerah ya. Agar apa? Agar fasilitas kesehatan ini tidak kolaps. Agar fasilitas kesehatan ini bisa berjalan normal sebagaimana biasanya. Kalau penuh, nah yang bukan COVID, ya, yang bukan kena COVID, pengen membutuhkan sebuah apa ya, sebuah intinya adalah perawatan atau penanganan kesehatan, ya. Kemudian tidak bisa. Nah, ini tidak bisanya karena apa? Karena fasilitas kesehatan penuh. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Artinya banyak orang-orang yang kalau misalnya COVID-nya angkanya menurun, kemudian orang-orang berobat, rumah sakit tidak penuh, orang-orang pengen berobat yang selain COVID ya, masih bisa tertampung, masih bisa tertangani. Dan sekarang ini adalah memang lagi tinggi-tingginya, kita berdoa semoga kita bisa lepas ya dari pandemi ini secepat mungkin. Tenaga kesehatan dimanapun Anda berada, ayo kita dukung semuanya. Kita minimal kita doakan ya, kita selipkan nama-nama mereka dalam doa kita ya. Agar apa? Agar mereka bertahan ya. Oke lah, mungkin imunnya kuat sekali ya. Tapi ini tiap hari ketemu dengan pasien yang punya gejala COVID terus serang terus ya. Bisa jadi ya kelelahan, kecapean, imunnya turun kena. Nah, maka kita doakan para pemirsa agar tenaga kesehatan ini ya betul-betul bisa bangkit kembali, sehat kembali, lekas sehat kembali ya sehingga bisa melayani semua pasien-pasien baik yang COVID maupun tidak. Dan ayo teman-teman yang nggak ada kepentingan ya jangan keluar rumah dulu ya. Kalaupun urgent keluar rumah, tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Mudah-mudahan kita bisa gotong royong bersama-sama keluar dari pandemi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.